Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya akan membahas modul yang akan membahas business function, business process, dan business activity yang menjadi dasar perancangan sistem berbasis bisnis. Mari kita mulai dengan pengertian business function. Di sana business function adalah bagian-bagian penting dari fungsi bisnis secara keseluruhan, tetapi masih terkait dengan tujuan bisnis itu sendiri atau tujuan perusahaan itu. Yang kedua, kita akan bicara proses bisnis yang merupakan sekumpulan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang terkait atau interlock satu sama lain, dan pada proses bisnis itu mempunyai tugas tertentu untuk mencapai tujuan-tujuan bisnis. Yang ketiga, kita akan sampai kepada business activity, yaitu kegiatan atau tindakan yang menjadi bagian penting dalam arti bagaimana tujuan dari perusahaan itu dilakukan. Saudara-saudara, gambar ini akan menjelaskan bagaimana ketiganya itu saling berinteraksi. Tadi saya sampaikan bahwa setiap perusahaan itu mempunyai beberapa fungsi-fungsi bisnis. Misalnya, fungsi marketing, fungsi production, fungsi finance, fungsi logistik, dan juga fungsi human resource development. Pada fungsi-fungsi itu, di sana banyak kegiatan-kegiatan yang sejenis. Tetapi kegiatan itu tentu tidak dilakukan secara berurutan pada fungsi bisnis itu. Kegiatan-kegiatan pada fungsi bisnis akan terkait dengan kegiatan-kegiatan pada proses bisnis. Tadi sudah dijelaskan bahwa proses bisnis adalah sekumpulan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang lintas fungsi dan interlock untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, pada gambar ini terlihat bahwa ada beberapa proses bisnis, diantaranya adalah proses bisnis pembelian atau purchasing, proses bisnis produksi atau production, kemudian proses bisnis penjualan atau sales, dan juga proses-proses bisnis yang lainnya. Pada gambar ini terlihat bahwa dalam satu proses bisnis terdiri dari beberapa kegiatan bisnis. Pada proses bisnis purchasing atau pembelian, di sana terlihat ada kegiatan bisnis yang berada pada proses bisnis finance atau keuangan, dan ada dua kegiatan bisnis pada fungsi logistik. Sedangkan pada proses bisnis penjualan di bawah, di sana ada dua kegiatan bisnis, yaitu kegiatan bisnis yang berkaitan dengan marketing. Satunya kegiatan bisnis yang terkait dengan finance. Nah, saya bisa sebutkan di situ bahwa proses bisnis pembelian itu terdiri dari 4 kegiatan bisnis, yaitu yang pertama adalah kegiatan membuat permintaan pembelian kepada supplier. Kemudian yang berikutnya adalah menerima barang yang dikirim dari supplier. Yang ketiga, menerima invoice dari supplier. Dan yang keempat adalah disburse atau membayar kepada supplier. Di lain pihak, apabila saya perhatikan proses bisnis yang kedua, yaitu proses bisnis penjualan, di sana juga ada sedikitnya 4 kegiatan bisnis, yaitu kegiatan memesan barang yang dilakukan oleh customer, kemudian perusahaan akan menerima pesanan itu, mengeceknya, kemudian mengirimkannya nanti kepada customer. Jadi di sana ada 2 kegiatan, satu menerima pesanan, yang kedua mengirim barang, kemudian dilanjutkan pada kegiatan yang ketiga
apabila pengiriman itu sudah dilakukan dan diterima oleh customer, maka kegiatan berikutnya adalah melakukan penagihan. Penagihan itu tentu dilanjutkan dengan kegiatan berikutnya, yaitu kegiatan menerima pembayaran. Nah, dari sini terlihat bahwa ada interseksi antara satu, fungsi bisnis dan proses bisnis yang di dalamnya terkait kegiatan-kegiatan bisnis. Mari kita lanjutkan pada proses yang berkaitan dengan perancangan sistem berbasis bisnis. Pada gambar yang berikutnya, kita bisa melihat bahwa pada samping kiri sebetulnya di sana dijelaskan ada 3 proses bisnis yang umumnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Di antaranya proses bisnis yang pertama adalah proses bisnis pengadaan bahan baku atau material, kemudian membayarnya, yang kita kenal dengan acquisition payment process. Tadi sudah saya jelaskan bahwa pada proses bisnis pembelian, maka di sana ada 4 kegiatan. Proses bisnis yang kedua dalam satu perusahaan biasanya memproduksi barang atau jasa, atau kita sebut dengan production. Tapi untuk perusahaan yang tidak melakukan itu, perusahaan yang bersifat jasa, maka biasa kita sebut dengan konversi. Sedangkan proses bisnis yang ketiga adalah menjual dan menerima pembayaran, sales atau collect payment. Nah, dalam kaitannya dengan perancangan sistem informasi berbasis bisnis, maka sistem ini akan dimulai dengan kegiatan pertama dari proses informasi, yaitu semua kegiatan yang dilakukan pada proses-proses bisnis itu akan di-capture datanya, kemudian disimpan ke dalam satu database. Tentu database berada dalam satu sistem informasi. Data yang ada kemudian kita proses menjadi informasi, dan informasi itulah yang kita akan sampaikan kepada manajemen untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang bersifat manajerial, yaitu kegiatan plan, merencanakan, kegiatan execute atau organize, atau mengatur, kegiatan pengawasan, dan berikutnya kegiatan evaluasi.